Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, syukur alhamdulillah. Kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wahyu dan Al-Quran. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Saudara-saudara yang saya muliakan, topik pertama yang menjadi pembahasan kita dalam mata kuliah studi ilmu Al-Quran dan Al-Hadis ini berkenaan dengan wahyu dan Al-Quran. Yang pertama, kita perlu terlebih dahulu membahas tentang pengertian wahyu dan Al-Quran secara terminologisnya. Apa sebenarnya wahyu itu? Wahyu berasal dari bahasa Arab waha, atau juga ada dari kata auha yang artinya itu memberi isyarat dengan cepat. Jadi secara kebahasaan wahyu berasal dari kata waha atau kata auha yang memiliki arti memberi isyarat dengan cepat. Dalam hal ini Abu Zaid dia menyatakan bahwa makna sentral dari wahyu adalah pemberian informasi secara rahasia. Nah, lantas bagaimana dengan Al-Quran? Dari sisi kebahasaan, maka Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang diartikan dalam bentuk isim maf'ul, artinya adalah bacaan. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan diartikan dengan maqru, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, sebagian lain ada yang menyebut Al-Quran itu berasal dari masdar al-qar'u yang memiliki arti al-jam'u, artinya kumpulan. Jadi ada ikhtilaf di antara para ulama berkenaan dengan asal-usul kata Al-Quran itu. Nah, sebagian yang lain itu menyebut Al-Quran sebagai ismul murtajal. Ya, ismul murtajal. Ismul murtajal itu adalah nama yang sejak dahulu kala sudah digunakan sebagai nama. Jadi Al-Quran itu tidak berasal dari kata yang lain. Bukan berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Bukan juga dari kata qara'a yaqra'u Qur'an. Bukan. Tetapi ia merupakan ismul murtajal yang tidak ada akar dari kata yang lainnya. Sejak dahulu kala sudah ada dan menjadi nama. Ini salah satu di antara pendapat para ulama. Nah, kemudian dari sisi epistemologisnya, bagaimana toh sebenarnya pengertian wahyu dan Al-Quran itu? Yang pertama, pengertian wahyu. Wahyu itu secara epistemologis diartikan sebagai pemberitahuan Allah kepada para nabi dan rasulnya tentang hukum-hukum agama dan lainnya secara rahasia yang diyakinkan dalam diri nabi atau rasul tersebut.
Jadi ini pengertian secara epistemologis. Dari sisi istilahnya, wahyu merupakan pemberitahuan, informasi, pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi maupun rasulnya. Baik itu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat agamanya maupun juga hal-hal lain. Dan sifatnya itu rahasia, jadi nggak ada yang tahu selain dari nabi itu sendiri. Ini wahyu. Kemudian kalau Al-Quran bagaimana? Al-Quran secara kebahasaan itu adalah secara istilah atau epistemologis itu adalah kitab yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir yang membacanya bernilai ibadah. Jadi huwa al-kitabul mu'jizul munazzalu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril alaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi itu Al-Qur'an, pengertiannya demikian itu. Nah, kemudian bagaimana cara wahyu diturunkan kepada malaikat? Jadi wahyu itu juga diturunkan kepada para malaikat. Selain kepada nabi atau rasul, namun ada kalanya atau bukan ada kalanya wahyu itu terkadang diturunkan melalui perantaraan malaikat. Nah, bagaimana kemudian wahyu itu turun kepada para malaikat? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya Mabahith fi Ulumil Quran. Pendapat yang pertama itu Jibril mendengarkan wahyu dari Allah dengan lafadz yang ditentukan. Maknanya bagaimana? Ketika malaikat Jibril itu menerima wahyu dari Allah, maka wahyu itu sampai kepada malaikat Jibril lengkap dengan lafadznya. Artinya lafadznya sudah ditentukan oleh Allah, tidak lagi dirubah. Malaikat Jibril sekedar transfer apa yang kemudian didengarnya dari Allah, apa yang disampaikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya sebagaimana aslinya, tidak ada perubahan. Yang kedua, Jibril menjaga wahyu tersebut dari Lauh Al-Mahfuz. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, Jibril hanya diberi pengetahuan tentang maknanya oleh Allah, sedangkan lafadznya dari Jibril sendiri atau dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dari ketiga pandangan ini, maka secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Jadi malaikat Jibril itu langsung mendengar wahyu dari Allah dengan lafadznya sekaligus. Bukan sekedar maknanya yang kemudian dia mengolah makna itu, atau Rasul kemudian mengolah makna itu dalam lafadz yang dimiliki oleh malaikat ataupun Rasul itu sendiri. Tidak, tetapi langsung lafdzon wa maknanya. Itu kalau pendapat pribadi saya. Nah, kemudian bagaimana cara wahyu itu turun kepada Rasul? Wahyu itu turun melalui dua cara. Yang pertama ada tanpa perantara, yang kedua itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi ada kalanya wahyu itu langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, langsung ada kalanya melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang tanpa perantara itu ada dua bentuk. Yang pertama, mimpi yang benar pada waktu tidur. Jadi teman-teman, kadang kita itu bermimpi tentang sesuatu. Kadang-kadang mimpi itu merupakan petunjuk. Nah, bagi orang-orang yang sholih, orang-orang yang dianugerahi hati yang bersih, ar-ru'yah as-sholihah juz'un min arba'ina juz'in nubuwah.
mimpi yang baik itu merupakan salah satu di antara cara para nabi dan rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi yang benar itu adalah wahyu. Jika itu terjadi pada diri seorang nabi atau rasul. Tapi bagi orang-orang yang sholih, nah itu bukan wahyu, karena wahyu itu sudah terputus bersama dengan wafatnya baginda agung Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang melalui mimpi ya contohnya misalkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Aufi bin Nadrik ya Ibrahim. Nah, itu juga melalui mimpi, bukan langsung, itu tidak. Kemudian yang kedua adalah kalam Allah melalui balik tabir. Ini yang tanpa perantara, seperti yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihi salam. Ini ketika beliau di Bukit Turusina, beliau ingin secara langsung melihat nur Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, tapi faswaiko hanya melihat nurnya saja nggak kuat, kelengar. Nah, ini termasuk diantaranya. Kemudian melalui perantaraan malaikat. Pertama, malaikat datang dengan membawa wahyu seperti gemerincingnya lonceng. Itu yang pertama. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang itu. Kemudian malaikat menyerupai seorang laki-laki dan datang secara langsung kepada Nabi. Ini juga ada dalam sebuah hadis di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi dalam bentuk aslinya. Ini beberapa cara wahyu yang turun melalui perantaraan para malaikat. Nah, kemudian nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu memiliki banyak nama. Ini sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama ada nama Al-Quran itu sendiri. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Lah ini surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana, langsung menyebut di situ Al-Qur'an. Kemudian yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ini nazzalal furqana, langsung disebut Al-Furqan. Jadi Al-Furqan, pembeda. Ini nama Al-Qur'an. Kemudian Az-Zikru, artinya pengingat. Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-Zikra langsung disebut. Kemudian At-Tanzil, sesuatu yang diturunkan. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Langsung. Kemudian Al-Kitab. Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ini Al-Anbiya ayat 10. Nah, kemudian sifat-sifat Al-Qur'an apa saja? Yang pertama ada nur, cahaya. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang. Nah, ini. Dan ada hudan, petunjuk, syifa, penyembuh, rahmat, kasih sayang, mau'izah, pelajaran. Ayat Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, itu. Nah, syifa, hudan, langsung disebut di situ.
mau'izah qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Lengkap di situ. Hudan, syifa, rahmat, mau'izah. Dan yang berikutnya mubarak, artinya yang diberkahi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura. Ini mubarakun, diberkahi. Nah, ini beberapa sifat diantara sifat-sifat Al-Quran. Kemudian mubin, menerangkan atau menjelaskan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Mubin, sifat Al-Quran, kitab yang menjelaskan, yang menerangkan. Kemudian aziz, mulia, surat Fussilat ayat 41. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Nih, majid, mulia, bal huwa Qur'anum majid. Al-Buruj ayat 21. Bashir, membawa berita gembira. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Fussilat ayat 4. Karim, mulia, surat Al-Waqiah ayat 77. Innahu laqur'anun karim. Hakim, mengandung hikmah, surat Yunus ayat 1. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Nah, ini muhaimin, batu ujian. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan seterusnya. Lah itu wa muhaiminan alaihi, itu batu ujian. Kemudian persamaan wahyu dan Al-Quran. Sama enggak wahyu dan Al-Quran itu? Wahyu dan Al-Quran itu sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sumbernya sama. Ya, jadi sama. Antara wahyu dan Al-Quran itu memiliki persamaan, sumbernya itu sama, yakni sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi juga ada perbedaan. Perbedaannya apa? Wahyu itu sifatnya lebih umum, sedang Al-Quran bersifat lebih khusus. Artinya Al-Quran itu termasuk dari bagian wahyu, namun wahyu itu belum tentu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu masuk bagian wahyu, tapi wahyu belum tentu Quran. Nah, kadang-kadang ada hadis qudsi, itu juga masuk ke dalam wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasul, perkataan Rasulullah itu bukan berasal dari hawa nafsunya, tetapi ia merupakan wahyu yang diwahyukan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa wahyu yuha, wahyu itu ya, hadis itu juga bisa jadi merupakan, bukan bisa jadi, itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perbedaan antara wahyu dan Al-Quran. Baik, sementara itu barangkali teman-teman, untuk materi perkuliahan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita terkait dengan ulumul Quran, yakni pada pembahasan tentang wahyu dan Al-Quran. Silahkan kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa diskusikan dalam forum diskusi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah.
wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman an-nadhra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.